Baik, ini adalah kita sedang berdiskusi kelompok membahas tentang mekanisme transport aktif, transport pasif, dan makromolekul. Nah, di sini kita bertanya kepada ChatGPT tentang materi mekanisme transport aktif, transport pasif, dan makromolekul. Nah, setelah kita membahas dan berdiskusi, kita meminta beberapa referensi jurnal kepada ChatGPT. Nah, setelah dia beri, saya memilih salah satunya yaitu Hmm, referensi jurnal dengan judul eh, ini sudah saya terjemahkan ya melalui Google Translate. Kemajuan terbaru dalam mempelajari permeasi obat vitro di seluruh membran mukosal. Nah, di sini saya meminta kepada ChatGPT untuk untuk mencarikan saya pokok permasalahan dari jurnal itu, yang mana jurnal tersebut sudah terindikator Scopus Q1. Nah, di sini ChatGPT memberikan saya beberapa permasalahan dan saya memilih permasalahan yaitu bagaimana perbedaan fisiologi mukosa antar rute, nasal, okular, rektal, vaginal memengaruhi laju permeasi obat transmukosa. Nah, setelah itu saya juga meminta kepada ChatGPT untuk mencarikan jurnal untuk solusi dari permasalahan tersebut. Nah, setelah ChatGPT memberikannya, saya juga eh, menemukan jurnalnya dari ChatGPT tersebut. Sebentar. Nah, ini juga sudah saya translatekan melalui Google Translate, yaitu penyerapan obat melalui selaput mukosa, efek rute mukosa, dan hidrofilisitas penetran, di mana abstraknya berisi pengaruh rute mukosa dan hidrofilisitas penetran pada penyerapan in vivo senyawa lipofilik model progesteron diselidiki dan kelinci ovarium, tingkat penyerapan dan bioavailabilitas sistemik progesteron dan turunan monohidroksi, dihidroksi, dan trihidroksi dievaluasi dan dibandingkan dengan pemberian oral, hidung, dubur, dan vagina. Persalan hidung menghasilkan tingkat yang jauh lebih tinggi dan tingkat penyerapan progesteron daripada pemberian oral, dubur, atau vagina. Tingkat dan tingkat penyerapan mukosa menurun karena hidrofilisitas penetran meningkat untuk rute hidung, bekal, dan vagina. Hasil penyelidikan ini menunjukkan bahwa karakteristik penyerapan senyawa lipofilik seperti progesteron dipengaruhi oleh sifat mukosa dan obat. Nah, yang satunya lagi, saya juga mendapatkan jurnal, yaitu, sebentar akan saya translatekan, yaitu pengiriman obat mukosa, membran, metodologi, dan aplikasi. Nah, di mana jurnal ini juga sudah terindeks Scopus eh, Q1. Nah, lanjut. Nah, di jurnal ini bagian abstraknya itu dalam beberapa tahun terakhir, penelitian ekstensif tentang bentuk-bentuk baru pengiriman obat telah menyarankan bahwa pendekatan mukosa menawarkan alternatif terapeutik yang menjanjikan, terutama untuk obat yang bertindak secara sistemik. Pengiriman obat transmukosa menawarkan banyak manfaat, termasuk pemberian non-invasif, kenyamanan, onset cepat, serta penghapusan metabolisme pas pertama yang hati-hati. Permukaan penyerapan yang diselidiki terdiri dari mukosa hidung, buka PU, okular, vagina, dan rektal. Di antaranya, rute hidung dan buccal telah terbukti yang paling menjanjikan hingga saat ini. Bioavailabilitas yang dicapai terutama tergantung pada keadaan patofisiologi mukosa dan sifat-sifat sistem obat dan pengiriman. Berbagai agen dapat meningkatkan kemanjuran pengiriman obat transmukosa ini termasuk siklodektrin, garam empedu, sufraktan, turunan asam fusidik, mikrosfes, liposom, dan agen biodesif, mekanisme tindakan, efektivitas, dan profil toksitasi dari penambahan ini telah diselidiki secara luas dalam model hewan dan manusia.